Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasambu, Sasak Samawa Bojo. Kembali bersama saya Oming Arini yang akan mengajak Anda untuk berbagi informasi terkait budaya dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Sahabat Sasambu, Sasak Samawa Bojo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas topik mengenai revitalisasi bahasa daerah Sasak Samawa Bojo atau Sasambo. Tentunya saat ini sahabat Sasambo, saya sudah bersama dua narasumber saya yang memang kompeten di bidang apa yang akan kita bahas di obrolan budaya kali ini. Langsung saja saya akan perkenalkan Anda. Narasumber saya yang pertama, beliau adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Puji Retno Hardianintias. Selamat datang di RRI, Ibu Retno. Baik, terima kasih. Selamat datang juga. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada kami. Dan di sebelah Ibu Retno, sahabat Sasambo, saya sudah ada narasumber yang kedua. Beliau adalah Koordinator Revitalisasi Bahasa Daerah NTB, Bapak Kasman M. Hum. Selamat datang di RRI, Pak Kasman. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, bahasa. Bisa dibilang bahasanya adalah cara kita untuk berkomunikasi ya Bu Retno ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi sahabat Sasambu, Perompat Suara Budaya NTB, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai topik kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video program Revitalisasi Bahasa Daerah Nasional. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.
Baik sahabat Sasambo Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Masih dalam obrolan budaya Perempat kali ini, dan seperti yang saya informasikan di awal sahabat Sasambo, kita akan membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah Sasak Samawa Bojo atau Sasambo. Dan saya juga sudah memperkenalkan dua narasumber saya, ada Ibu Retno dan juga Pak Kasman dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum saya bertanya lebih jauh mengenai topik ini, boleh dong saya tanya dulu, lagi sibuk apa nih Bu di Kantor Bahasa? Nah, untuk kesibukan kami di Kantor Bahasa, menyiapkan Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan kami gelar pada tanggal 1 sampai 6 November 2023 nanti. Waduh, luar biasa. Ini persiapannya sudah sampai berapa persen Ibu Retno? Untuk persiapan tentunya dari segi administrasi sudah 80% segera dikirimkan kepada kepala dinas, dan tentunya di kabupaten kota telah melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Wah, luar biasa. Ini bisa dibilang teman-teman kerja keras ya, kerja ekstra Bu Retno ya? Sangat. Baik, termasuk Pak Kasman juga Pak Kasman ya. Betul. Baik, peran Pak Kasman dalam festival ini apa Pak Kasman? Ya, jadi saya kebetulan koordinator KKLP perlindungan dan pemodernan. Jadi KKLP itu adalah kelompok kepakaran layanan profesional. Nah, di bawah KKLP itu salah satu program yang kami lakukan adalah revitalisasi bahasa daerah, Mbak. Jadi saya yang menjadi otak dalam seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan dari revitalisasi. Jadi ada rapat koordinasi dulu, setelah itu baru nanti kami adakan pelatihan guru master, setelah pengimbasan, kemudian pemantauan, dan pada akhirnya nanti Festival Tunas Bahasa Ibu nasional tingkat provinsi dan nasional nanti di akhir, mungkin di awal bulan tahun depan ya Bu ya. Di awal tahun 2024. Wah, jadi luar biasa. saya mengkoordinir teman-teman, mengkoordinasikan teman-teman. Wah, hebat Pak Kasman ini ya. Dan teman-teman dari kantor bahasa lainnya tentunya yang turut andil dalam mensukseskan festival ini. Kita boleh juga nanti diundang ya Bu Retno ya. Harus dan wajib ya. Oh iya dong. Saya pasti datang ya Bu Retno ya. Kalau tidak ada halangan pasti saya datang. Dan sahabat Sasambo, tentunya ini menarik sekali. Kita akan membahas mengenai revitalisasi yang juga ternyata bagian dari festival itu sendiri ya, yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti di 2023 ini. Nah, berbicara mengenai revitalisasi nih Ibu Retno, bisa nggak sih dijelaskan kepada sahabat Sasambo kita yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan kita di channel YouTube RRI Mataram Official, apa sih sebenarnya dimaksud dengan revitalisasi itu sendiri? Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih. Kalau dari segi leksikal, pemaknaan leksikal, revitalisasi berarti menghidupkan kembali ya. Kalau secara umum, revitalisasi adalah upaya pelestarian dan pelindungan bahasa daerah melalui pewarisan kepada generasi muda, bagaimana generasi muda menggunakan bahasa daerah Sasak Samawa dan Bojo ini dalam ranah komunikasi, kemudian dalam ranah transmisi baik itu di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Tentunya yang paling utama dari revitalisasi ini menghidupkan kembali bahasa daerah dalam kondisi aman. Baik, jadi memang menghidupkan kembali bahasa daerah dalam kondisi aman. Saya jadi sedikit berpikir, apakah bahasa daerah kita ini mendekati punah atau bagaimana? Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan saya yang kedua nih Bu Retno dulu ya. Pak Kasman boleh antri dulu Pak Kasman boleh, ya. boleh. Saya penasaran sama Bu Retno nih terkait revitalisasi. Ini yang melatar belakangi dilakukannya kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini. Apakah dramatis itu punahnya kan bahasa kita, Bu Retno? Kalau melihat bahasa Sasak Samawa dan Bojo, dalam hal ini tidak bisa saya katakan punah ya, karena masih banyak penduduk dari suku Sasak Samawa dan Bojo dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada muatan lokal menggunakan bahasa Sasak Samawa dan Bojo ini dalam percakapan sehari-hari. Untuk
Bahasa Sasak Samawa dan Bojo mengapa perlu direvitalisasi? Karena berdasarkan kajian vitalitas ini dinyatakan bahwa bahasa Sasak Samawa dan Bojo mengalami kemunduran oleh generasi muda dalam penggunaan komunikasi sehari-hari. Ini catatan penting yang harus diperhatikan. Kemudian karena generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa prokem, kemudian bahasa asing, tentunya sesuai dengan arahan Menteri, Mas Menteri, revitalisasi bahasa daerah ini masuk dalam Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ke episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah yang diluncurkan oleh Mas Menteri pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Oleh karena itu semua elemen pendidikan dari Sabang sampai Merauke diwajibkan untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tentunya juga UPT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi memang ini selain adalah tugas begitu yang diemban, ini juga sebenarnya kalau saya tangkap Ibu Retno juga khawatir ya, karena generasi muda kita nggak bisa nutup mata nih Bu Retno. Generasi muda sekarang kita tuh lebih suka untuk mempelajari prokem-prokem tadi ataupun kata-kata gaul. Kadang-kadang saya juga bingung, aduh Mbak Oming ini GJ deh. Saya bingung, GJ itu apa gitu kan? Ternyata GJ maksudnya nggak jelas. Jadi cukup membingungkan. GJ saya dibilang ada juga GJ. yang bilang gaji. ya. Aduh GJ deh gitu kan. Waduh saya bingung nih, waduh ada kemunduran bahasa kah saya? Tapi ternyata saya tidak masuk di lingkup itu ya. Untuk generasi sekarang ini luar biasa. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Kasman dulu Bu Retno ya. Saya mau bertanya tentang kepunahan bahasa daerah kita ini, bahasa dan sastra lebih tepatnya. Menurut Pak Kasman sendiri, bagaimana sih kondisi bahasa dan sastra kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Silakan Pak Kasman. Ya, baik. Hasil analisis kami yang dijelaskan oleh Ibu Kepala tadi bahwa berdasarkan hasil analisis vitalitas bahasa dan sastra daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berada pada tadi mulai bergeser ya Bu ya. Mulai bergeser itu ditandai dengan penutur tiga bahasa daerah kita ini yaitu Sasak Samawa Bojo itu penuturnya rata-rata 20 tahun ke atas. Baik. Dan tidak lagi ada transfer ke usia di bawah itu. Yang lebih muda Ini Pak Kasman ya. Apalagi dengan masuknya banyak perumahan-perumahan, misalnya di kota seperti di Mataram atau di Lombok Barat yang banyak perumahan. Kemudian di Sumbawa sendiri kami pernah mendatangi perumahan-perumahan di sana, tidak ada lagi orang yang mengajarkan bahasa Samawa kepada anaknya. Waduh. Itu di Sumbawa loh ya. Iya. Apalagi di Kota Mataram ya, pusat dari peradaban NTB gitu kan. Jadi di situ simpulan kami bahwa bahasa dan sastra daerah ini mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Khususnya 20 tahun ke bawah itu sudah tidak lagi mempelajari bahasa dan sastra daerah. Betul. Apa mungkin karena tingkat kesulitan mungkin ya Bu Retno ya? Apakah kepunahan ini juga menjadi yang melatar belakangi menuju kepunahan, belum dibilang punah ya, tapi menuju karena mengalami kemunduran. Apakah karena tingkat kesulitan dari bahasa dan sastra itu sendiri ya Bu Retno ya? Sebenarnya kalau diukur dari tingkat kesulitan tentu tidak juga. Kita ketahui bersama mengapa bahasa daerah itu mengalami pergeseran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama pernikahan kawin campur. Betul. Jadi ibu Sasak misalnya ayah Sunda atau ayah Jawa atau ayah Batak. Oleh karena itu komunikasi kedua orang tua itu tidak salah satu apakah menggunakan bahasa Sasak atau Samawa Bojo atau menggunakan bahasa Batak. Tentunya untuk memudahkan komunikasi dengan anak, keluarga itu menggunakan bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Letaknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa penggunaan bahasa daerah mengalami kepunahan. Dan tidak hanya itu saja ya, sebenarnya faktor-faktor lain, misalnya juga kurang adanya bahan bacaan yang berbahasa daerah, bahasa Sasak, Samawa dan Bojo. Kurikulum di sekolah-sekolah pun
bahasa daerah hanya masuk ke muatan lokal saja. Oleh karena itu sebagai lembaga pemerintah terutama di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kantor Bahasa mengupayakan kegiatan yang serempak menjadi program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Baik, jadi memang kawin campur itu salah satu alasannya. Saya juga termasuk hasil dari kawin campur, Bu Retno. Iya. Tapi saya campurnya campur-campur saya ini. Ada Bali, ada Sasak, ada Solo, ada Bandung juga. Oh, jadi campur bahasa aduk apa ya? yang harus saya pakai? Campur aduk. Jadi benar juga kata Bu Retno ya. Mungkin anak-anak orang tua memudahkan menggunakan bahasa, ya udah bahasa Indonesia aja begitu ya. Beda dengan yang kawinnya memang dengan suku yang sama begitu Bu Retno ya. Pak Kasman ada mau ditambahkan lagi terkait Tambah ini? sedikit. Mungkin betul kata Bu Retno tadi, jadi kurangnya bahan bacaan ya Mbak ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pikiran bahwa bahasa daerah ini tidak prestisius gitu ya. Tidak gaul ya, Pak Kasman tidak ya. gaul ya. Jadi menggunakan bahasa daerah itu seolah-olah kita mundur ke belakang gitu ya, bukan malah maju gitu ya. Karena kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya di dalam bahasa dan sastra daerah kita itu banyak nilai-nilai luhur sebenarnya. Salah satu contoh ini saya pernah bicara dengan Bu Kepala juga bahwa ada seorang tokoh di Kota Bima itu karena dia bisa membaca aksara Mbojo, Mbojo, ditemukanlah obat di situ. Obat yang dulu digunakan oleh para leluhur kita pada zaman kerajaan dulu, dan itu dikembangkan oleh beliau dikemas menjadi lebih modern malah. Kalau tidak salah namanya itu Supasena kalau tidak salah namanya. Jadi dikembangkan minuman itu, ternyata minuman itu khasiatnya itu untuk kebugaran, untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, artinya ini yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa di dalam bahasa dan budaya kita ini ada nilai yang mungkin setara dengan nilai-nilai yang ada di teknologi modern saat ini misalnya ya. Misalnya nilai-nilai tentang kesopanan dan sebagainya itu ada di dalam bahasa dan sastra kita. Nah, karena dia tidak sadar bahwa di dalam bahasa dan sastra daerah ini ada hal seperti itu, akhirnya dianggap ngapain sih belajar bahasa daerah gitu ya. Gitu. Karena dianggapnya buat apa sih? Iya, buat apa sih Karena ya, belum gitu. tahu ya bahwa ternyata dalam ya anggaplah mungkin kalau kita di Lombok bilangnya babat itu Iya, ya. betul. Ada harta karung ya Pak Kasman ya, Bu Retno ya. Saya pernah juga waktu itu ngobrol-ngobrol sama sastrawan juga, kebetulan ada pameran di museum dan dia juga menceritakan hal yang sama seperti Pak Kasman bilang. Betul. Jadi saya itu dapat banyak ramuan-ramuan dari membaca babat ini katanya. Wah, jadi kita bisa tahu juga bagaimana sih cerita sebenarnya di masa lampau begitu kan? Iya, Ketika kita bisa aksara dalam bahasa daerah itu sendiri. Baik, jadi memang sahabat Sasambu Perompat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, revitalisasi bahasa daerah itu sangat penting. Dan kita bersyukur ya Kantor Bahasa Provinsi NTB ini mau bergerak di depan, barisan terdepan lah ibaratnya ya, untuk merevitalisasi bahasa daerah ini sendiri. Sebelum kita menuju filler, saya mau melemparkan satu pertanyaan lagi ini Bu, terkait dengan revitalisasi tadi. Untuk Kantor Bahasa sendiri bisa dibilang sebagai garis terdepan begitu ya. Program revitalisasi yang dicanangkan secara nasional oleh Badan Bahasa yang pernah dilakukan seperti apa? Ibu Retno silahkan. Baik, untuk program revitalisasi yang menjadi isu atau program utama prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ini ada beberapa tahapan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kasman. Yang pertama tentunya kami melakukan koordinasi antar instansi bahwa tidak bisa Kantor Bahasa sendiri untuk melaksanakan upaya pelestarian dan pelindungan bahasa daerah. Kami perlu menggandeng pemerintah daerah sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah Indonesia. Nah, ini perlu kita menggandeng pemerintah daerah. Selain itu Dinas Pendidikan, kemudian komunitas-komunitas baik itu literasi maupun sastra yang ada di Provinsi NTB, perguruan tinggi, mahasiswa, duta bahasa,
dan sponsor BUMN lainnya atau mengajak RRI, TVRI, KPID, Dinas Kominfotik itu perlu kami ajak untuk menggaungkan bersama-sama bahwa revitalisasi ini perlu adanya lembaga mitra yang harus bekerja sama dengan kantor bahasa. Yang kedua tahapannya adalah FGD atau Forum Diskusi Kelompok Terpumpun. Ini tujuannya untuk menyusun modul atau bahan pembelajaran bahasa Sasak Samawa dan Bojo, tentunya dengan menghadirkan maestro, menghadirkan pakar-pakar akademisi dan melibatkan teman-teman kantor bahasa di bidang yang membidangi bahasa dan sastra daerah di Provinsi NTB. Setelah itu baru kami melaksanakan pelatihan guru master. Pelatihan guru master kami mengundang 251 orang dan ini terdiri atas guru KKG, kepala sekolah MGMP, SD, SMP, kemudian kami juga mengundang kepala dinas, kabit kurikulum, kabit pendidikan, kabit kebudayaan, tentunya pengambil kebijakan perlu kami libatkan ketika pelatihan guru master. Pelatihan guru master ini kami memberikan 7 materi yang akan kami lombakan juga. Oh, ada lombanya juga berarti ya. Ya, sudah ada petunjuk buku-buku modul-modul itu bahasa Sasak Samawa dan Bojo tingkat SD dan SMP. Contoh-contohnya seperti apa? Misalnya menulis aksara Sasak, itu kami berikan contoh aksaranya, bagaimana pembelajarannya, dan kami juga menghadirkan pakar-pakar yang memang membidangi aksara Sasak. Misalnya ada Mami lalu Malik Hidayat, kemudian ada Pak Zul Fadli yang memang membidangi dan memiliki komunitas sanggar dan seni pesaja yang memang bergerak di lontar, aksara seperti itu. Nah, tentunya setelah pelatihan guru master kami perlu komitmen bersama dengan pemerintah daerah, dinas setempat untuk melakukan pengimbasan. Jadi guru master atau guru utama yang sudah kami latih tentu harus mengimbaskan kepada guru yang lain, kepada siswa-siswa, kepada sekolah dan komunitas-komunitas yang sudah kami tunjuk. Nah, setelah pengimbasan tentunya ada pemantauan dan evaluasi dari kantor bahasa turun ke lapangan, dan kami juga melakukan secara daring apa saja yang telah dilakukan guru master dalam mengimbaskan 7 bahasa daerah, terutama juga sastranya gitu ya. Di sekolah bagaimana tembang begitu ya, ada stand up komedi atau komedi tunggal, berpidato, menulis cerpen. Nah, ini kami sudah ada bukunya dan bagaimana mengembangkan itu. Setelah evaluasi itu ternyata guru-guru master menemukan banyak guru atau maestro yang di daerah yang bisa menembang Sasak, misalnya. Tembang Samawa dan Bojo. Nah, itu akhirnya tergalilah potensi-potensi SDM yang selama ini kami merasa ternyata tidak ada ya maestro yang ada di NTB tembang. Nah, setelah guru-guru melakukan pengimbasan, banyak guru juga yang pandai menembang, Pak. Betul. Nah, pandai juga yang menulis aksara. Nah, inilah yang perlunya kemitraan dan pengimbasan itu. Nah, setelah pengimbasan evaluasi tadi, tentunya kami melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Baik. Ini ajang selebrasi, ajang lomba-lomba untuk memberikan apresiasi kepada siswa, ya, terutama tadi yang kami sebutkan generasi muda atau penutur jati SMP dan SD dengan 7 mata lomba. Dan terakhir adalah rangkaiannya yang ke-7 itu adalah kemah penulisan cerpen, dan itu akan dibukukan secara nasional dengan provinsi yang lain. Terakhir lagi dengan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Biasanya dilaksanakan Februari bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional. Baik, paket lengkap berarti ya Bu Retno ya. Ini bisa dibilang langkah-langkahnya ya, langkah-langkah revitalisasi ini sendiri. Nah,
langkahnya saya bilang sangat kompleks tadi ya, sudah dijelaskan oleh Bu Retno begitu ya langkah-langkah tadi. Kalau menurut Pak Kasman sendiri yang memang sudah berkecimpung nih dari tahun ke tahun, saya bisa bilang seperti itu ya Pak Kasman. Betul. Ada perbedaan nggak sih program atau memang revitalisasi sudah dicanangkan dari tahun lalu atau bagaimana Pak Kasman? Secara kebetulan kami di tahun 2016 kalau tidak salah, kebetulan di tahun 2019 juga pernah melakukan revitalisasi ini, tetapi konsep revitalisasi yang kami kembangkan saat itu memang tidak sematang yang diprogramkan sekarang gitu ya. Kalau di program sekarang kan lengkap, silabusnya harus gitu ya. jelas, terus langkah-langkah kerjanya harus jelas, targetnya berapa, pengimbasan berapa, dan itu angkanya harus tercatat dengan jelas di dalam catatan gitu ya. Kalau dulu kan seperti program-program sambil lalu gitu Bu ya, mungkin saat itu Bu Retno masih di Bali ya, jadi saya pernah menyelenggarakan di Sumbawa saat itu, datang tim dari Jakarta Bu, kami kumpulkan anak-anak 20 orang, tetapi hampir menyerupai ini, cuman dia persingkat modelnya. Jadi kami kumpulkan anak-anak, kami beri pretest, kemudian setelah kami beri pretest kami panggil narasumber, kami beri waktu 2 minggu untuk pembelajaran. Nanti kami kembali lagi setelah 2 minggu, kami kembali lagi ke Sumbawa dengan tim dari Jakarta, baru kami festivalkan. Tetapi tidak sehebat program sekarang gitu ya. Kalau lebih kompleks berarti sekarang Pak Kasman ya. Dan dia memang betul-betul terencana dengan baik gitu ya, dan makanya dia menjadi salah satu kurikulum Merdeka Belajar yang luar biasa diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan pada episode ke-17 ya Bu ya. Nah kebetulan ada juga pernah di tingkat SMA kami melakukan juga Bu, tapi pelatihan seperti penyuluhan gitu ya, betul-betul jauh lah kalau dilihat dari, mungkin tentu karena program itu dilakukan sepintas selalu, jadi kualitas keluarannya pun mungkin jauh berbeda dengan yang program yang dicanangkan semenjak 2022 oleh Badan Bahasa ini. Baik, jadi bisa dibilang bahwa tahun lalu memang sudah ada benih-benihnya begitu ya Pak Kasman ya. Tahun ini sudah dicanangkan untuk tumbuh menjadi pohon, bisa dibilang seperti itu ya, dengan banyak cabang dan harapannya bisa berbuah manis begitu kan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang dari dulu kantor bahasa memang sebelum ada revitalisasi secara nasional dari Badan Bahasa memang sudah melakukan itu, gerilya lah ibaratnya Pak Kasman ya. Ada tambahan lain mungkin Ibu mengenai programnya, apakah ada yang berbeda tahun ini dan tahun kemarin? Kalau untuk program tahun ini dan kemarin konsepnya memang sudah jelas, kemudian serempak dilakukan oleh Satker atau UPT di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun pemirsa perlu mengetahui sebelumnya kami sudah terukur dan terarah sebelum melakukan revitalisasi. Terlebih dahulu kami harus melakukan pemetaan bahasa daerah. Jadi ada tahapannya, pemetaan bahasa daerah itu seluruh Indonesia kita ketahui bahasa daerahnya kan 718. Wah, banyak sekali ya. Dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan yang di atas 200-an bahasa itu ada di Papua. Oleh karena itu kami di Nusa Tenggara Barat ada 11 bahasa daerah, dan itu sudah dipetakan ya Pak Roy ya. Sudah ada peta bahasa dan 3 bahasa besar, Sasak, Samawa, dan Bojo. Ada 8 bahasa daerah pendatang seperti bahasa Bajo, bahasa Bugis, ada bahasa Tionghoa, ada bahasa Arab ya, kemudian ada bahasa Bali termasuk pendatang lah ya. Kemudian ada bahasa apalagi Jawa, bahasa Jawa ya, ada bahasa Madura begitu ya. Nah itu terangkum sebagai bahasa daerah pendatang di Nusa Tenggara Barat. Karena ini kami fokusnya pada bahasa daerah penutur jati, berbeda ketika kami akan merevitalisasi bahasa daerah selain penutur jati. Nanti ada program tersendiri. Pernah saya sampaikan dan tanyakan kepada Kaban, Kepala Badan, bahwa revitalisasi memang difokuskan untuk bahasa-bahasa daerah penutur jati. Nah, selain pemetaan, tahapan yang kedua itu adalah vitalitas. Jadi kajian vitalitas sastra ini yang lanjutan dari pemetaan. Baik. Jadi diukur daya ukur bahasa ini apakah
aman, apakah rentan, itu masuknya ke vitalitas. Baik. Apakah punah kritis, itu masuknya ke vitalitas. Kemudian bisa tahapan ketiga dilakukan konservasi. Jadi konservasi bahasa daerah bisa melalui dokumentasi, kemudian melalui bahan ajar di sekolah. Nah, ini yang konservasi. Setelah itu baru revitalisasi. Revitalisasi ini adalah tahapan keempat ya Pak dari program pelindungan bahasa Luar dan biasa. sastra daerah. Nah, terakhir tentunya tadi jumlah berapa orang yang ikut terlibat dalam RBD atau revitalisasi, kemudian berapa jumlah siswa, berapa jumlah KKG, berapa jumlah orang tua yang terlibat mengantar siswa ikut Festival Tunas Bahasa Ibu, itu kami catat semua melalui rekbahasa dan sastra.kemendikbud.go.id. Jadi benar-benar terakhirnya itu tercatat semuanya tercatat ya. semua. Luar Siapa saja biasa. yang terlibat. Wah, Jadi, ini registrasi mantap bahasa. ini. Iya, Betul, harus lengkap begitu ya. Iya, Jadi betul. kalaupun memang nanti masyarakat ada yang mau bertanya, bisa langsung cek semuanya ada begitu kan. Betul, termasuk peta bahasa itu bisa diunduh juga loh, bisa dilihat di laman petabahasa.kemendikbud.go.id, juga di laman kantor bahasa ntb.kemendikbud.go.id. Luar biasa, sahabat Sasambu, Probat Suara Budaya NTB, lengkap sekali tentunya ya. Apa yang menjadi pemahaman kita tersendiri mengenai bagaimana revitalisasi ini, tahap-tahapannya, Bu Retno ya, Pak Kasman ya. Tentunya yang menjadi pertanyaan saya mengenai regulasinya, tapi nanti kita bahas ya. Sahabat Sasambu, Perempat Suara Budaya NTB, sebelum saya membahas mengenai regulasi terkait dengan topik kita di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram kali ini, saya akan hadirkan filler budaya untuk Anda. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia kaya akan beragam jenis tradisi dan kesenian tradisional yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun khusus di daerah Bokimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, masyarakat setempat menggelar kesenian tradisional yakni Togal, adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur, yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Dalam musik Togal, sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola, yang juga disebut viol oleh masyarakat Bokimiake, gambus, gong, dan tifa atau gendang rebana. Dari keempat instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik Togal. Selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian Togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu. Baik sahabat Sasabu, Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Tentunya setelah menyaksikan filler budaya yang baru saja Anda dengarkan dan juga Anda simak ya di channel YouTube RRI Mataram Official dan di FM 103,4 MHz. Tentunya saya masih bersama Ibu Retno dan juga Pak Kasman nih. Ya, seru sekali ya obrolan kita mengenai revitalisasi bahasa daerah dan sastra ini ya. Menariknya lagi adalah mengenai regulasi ya. Di sini tentunya kita pengen tahu juga ini mengenai regulasi khusus terkait dengan perlindungan bahasa dan sastra daerah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Boleh saya bertanya ke Ibu Retno dulu? Ladies first gitu kan? Baik. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Kalau untuk regulasi pelindungan bahasa dan sastra, ini kita harus memahami bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 32, di sana negara menghormati dan menghargai bagaimana bahasa daerah sebagai budaya bangsa, dan ini menjadi kebudayaan nasional. Jadi perlunya regulasi ini dipahami oleh masyarakat. Kita sudah punya dasar hukum yang kuat, yaitu pasal 32. Selain itu, pemirsa perlu mengetahui bahwa kita di Indonesia itu ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera,
bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan bisa dilihat pada pasal 1 ayat 1, pasal 42 ayat 1 dan 2. Di sana ada regulasi bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai kekuatan yang memiliki kekuatan dan kebijakan keleluasaan untuk bahasa daerah dilestarikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat sebagai pendorong, sebagai fasilitasi bahwa bahasa daerah itu perlu dilestarikan oleh pemerintah daerah. Baik. Selain itu ada regulasi juga yang perlu dipahami oleh pemirsa, adalah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra serta fungsi peran bahasa Indonesia. Jadi ini yang perlu, di sana sudah diatur semua siapa saja yang bertanggung jawab melestarikan bahasa daerah, siapa saja yang bertanggung jawab mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian bagaimana juga bahasa Indonesia menuju kancah internasional. Di sanalah kita harus berpijak dari dasar hukum itu, dan tentunya regulasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kami kantor bahasa sebagai UPT Kemendikbudristek, ini kan unsur pusat ya. Tentunya harus mengajak pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian dinas setempat, sekolah-sekolah yang mendukung pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Baik, jadi memang regulasinya lengkap sekali Bu Retno ya. Dan itu jadi pegangan juga untuk teman-teman, khususnya Pak Kasman nih ya, yang bisa dibilang sering bersinggungan langsung begitu Pak Kasman ya. Ada regulasinya, jadi nggak main-main begitu Pak Kasman ya. Terkait juga Pak Kasman, kalau saya boleh tahu kan Bapak lebih ke bahasa Sumbawa ya Pak ya? Sumbawa, karena saya kenalnya Pak Kasman pintar bahasa Sumbawa nih Bu Retno ya. Kan orang Sumbawa. Betul. Selain orang Sumbawa juga memang mendalami bahasa Sumbawa itu sendiri. Betul. Ada nggak sih Pak keuntungan atau istilahnya apa ya, bisa dibilang regulasi ini ada manfaatnya sih ketika Pak Kasman turun ke lapangan begitu Pak Kasman? Iya baik, tentunya jadi begini. Untuk menindaklanjuti yang disebut oleh Bu Retno tadi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, itu pemerintah daerah kemudian kami dorong pada tahun 2020 ya Bu ya, kantor bahasa mencoba bersilaturahmi kepada pemerintah daerah, mulai dari jajaran gubernur sampai dengan DPR provinsi, dan kami alhamdulillah berhasil mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pelindungan dan pembinaan bahasa dan sastra daerah. Baik. Nah, kenapa itu perlu didorong, Mbak? Jadi perlu didorong karena begini, di dalam Undang-Undang nomor 24 tadi diatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pelindungan bahasa daerah ini sesungguhnya pemerintah daerah. Betul, gitu ya. Karena sesungguhnya daerah masing-masing begitu kan yang punya bahasa begitu Pak Kasman ya. Kita di sini hanya sebagai fasilitator mungkin ya Bu ya, fasilitator motivator juga ya kali ya. Mungkin ya. Jadi kami tidak berani langsung ujuk-ujuk kami mengambil guru melatih guru master misalnya tanpa harus izin dulu ke pemerintah daerah. Jadi kami memandang bahwa harus ada regulasi pada tingkat provinsi nih yang memayungi nanti regulasi pada tingkat kabupaten kota. Betul. Dan alhamdulillah berhasil kami cetuskan dengan kami dorong ya, bukan kami yang cetuskan tapi kami dorong pemerintah daerah untuk melahirkan itu, dan sudah lahir dan diikuti oleh beberapa kabupaten kota seperti Kota Bima ya Bu ya. Kota Bima, kemudian Kabupaten Lombok Timur itu sudah meluncurkan malam muatan lokal bahasa daerah. Itu dari hasil kami mendorong itu tadi dengan pegangan regulasi itu ya Bu Retno ya. Jadi ada istilahnya surat jalan lah ya bagi teman-teman kantor bahasa nih, bahwa bukan sekedar sok-sokan begitu yang paling care lah kalau artinya bahasa sekarang, anak sekarang ya Bu Retno ya, tapi memang sudah ada regulasinya. Nah, berbicara mengenai anak-anak sekarang nih Pak Kasman ya, yang mungkin saya sekali lagi mengatakan Pak Kasman kan sering turun nih Pak Kasman melihat kondisi anak-anak sekarang nih Pak Kasman, bagaimana kita menyikapi urgensi dari bahasa daerah ini terutama di anak-anak muda? Bagaimana Pak Kasman? Iya.
teknologi ini sudah sangat-sangat maju. Iya, betul. Dan anak-anak suka memposting menggunakan bahasa-bahasa yang gaul supaya dilihat gitu, semakin tinggi viewernya. Nah, bagaimana nih Pak terkait dengan bahasa daerah kita ini sendiri? Ya, jadi memang ini fenomena ya Bu ya yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa memang kita kalah saing terhadap bahasa Indonesia, apalagi terhadap bahasa Inggris ya memang. Nah, oleh karena itu kita mencoba menggali hal-hal yang positif tentunya yang ada di dalam bahasa daerah, seperti yang tidak dimiliki oleh bahasa Inggris, misalnya nilai sopan santun, misalnya bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua, dengan atasan kita misalnya, dan itu tidak diatur di dalam bahasa Inggris. Dan itu kita munculkan. Oleh karena itu nanti bahasa daerah ini mau tidak mau harus diajarkan pada sekolah, pada formal ya, pada pendidikan formal. Kalau tidak diajarkan pada pendidikan formal, ya tentu anak-anak tidak akan tahu kelebihan bahasa daerah itu kan, kelebihan bahasa daerah itu. Bahkan saya pernah dulu Bu ketika diutus oleh Badan Bahasa ke Maluku, di sana dia tanya, untuk apa sih datang meneliti bahasa kami di sini? Saya cuma jawab begini, saya bisa menginjakan kaki di sini karena saya mempelajari bahasa yang dipakai di kampung saya. Oke. Kan skripsi saya dulu kan bahasa di kampung saya yang saya. Mirip ya Pak ya. Ya, gara-gara saya menulis tentang bahasa yang saya pakai di kampung saya bisa dibiayai oleh negara untuk datang terbang sampai ke Maluku gitu. Waduh. Oh ya gitu ya Pak ya. Dengan bahasa saja. Dengan bahasa saja gitu ya. Akhirnya saya cerita bahwa ada seorang profesor di UGM, itu dia jadi profesor itu karena dia mempelajari bahasa Jawa. Ferhar ya Bu ya. Beliau itu mempelajari bahasa Jawa, jadi menjadi dosen bahasa Jawa justru di UGM. Sampai beliau meninggal dunia itu diakui sebagai ahli bahasa Jawa. Luar biasa. Jadi memang kita bisa bilang kalau tidak punya uang ya sudahlah begitu. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa, betul, datang ke daerah orang itu sama dengan kita ibaratnya mau bunuh diri karena kita nggak ngerti bahasa kan begitu kan. Tapi kalau kita berbekal bahasa, apapun bisa kita dapatkan. Uang bisa kita dapatkan dengan bahasa itu. Bisa dikatakan seperti itu ya Bu Retno ya. Benar sekali. Mungkin ditambahkan lagi Bu Retno terkait mengenai urgensi. Iya, kalau urgensi anak muda kita nih dengan kemajuan teknologi ya. Dengan kemajuan teknologi tentunya kita bisa membuat inovasi baru yang dikhususkan untuk pengembangan atau pelindungan bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah. Kali ini saya bisa mencontohkan kemarin Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mewakili provinsi ke tingkat nasional membawa kartu Mandalika, meningkatkan daya literasi melalui kartu. Ada 7 edisi dan 3 edisi adalah revitalisasi bahasa daerah. Nanti bisa dimainkan di sana, ada bahasa Sasak, Samawa dan Bojo di laman kantor bahasa NTB. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait bahasa daerah dan itu sistemnya sistem tulis, jadi langsung mencocokkan, nanti skornya langsung terlihat. Baik. Nah ini kan sudah melalui permainan-permainan ya. Kemudian kita bisa juga melakukan inovasi aksara Sasak, Samawa dan Bojo dengan digital, misalnya kita meluncurkan aksara Sasak, Samawa dan Bojo di laman misalnya ya, atau membuat aplikasi yang bisa bisa diterapkan atau digunakan di sekolah atau diinstal ya, istilahnya program itu sehingga siswa dapat menggunakan atau mempelajari bahasa atau aksara Sasak, Samawa dan Bojo langsung di sekolah. Sebenarnya inovasi yang lain bisa kita tingkatkan kembali melalui cerita-cerita anak berbahasa daerah yang kantor bahasa lakukan, itu juga sudah kami digitalkan, sudah kami buku audiokan ya, bisa didengarkan dan itu juga bisa untuk teman-teman disabilitas. Oke, jadi lengkap begitu ya. Mempersiapkan itu juga kita yang normal bisa membaca, bisa berkomunikasi, tentunya dengan bahasa isyarat. Nanti kami juga akan kembangkan bagaimana sih bahasa isyarat untuk teman-teman tuli, tapi yang bahasa daerah. Ini yang belum ada ya. Lebih rumit lagi ya sepertinya ya. Wah, ini tantangan besar ini. PR kantor bahasa untuk melaksanakan
atau menjalankan program-program inovasi terkait pelindungan bahasa dan sastra daerah. Baik, luar biasa. Iya. Biar lebih menarik ya Pak Kasban. Senang kan karena menarik inovasi-inovasi. Dan satu lagi mungkin bagaimana kita memberikan pemahaman juga kepada orang tua kali ya Bu Retno ya, Pak Kasman, bahwa bagaimanapun anak-anak mengenal bahasa daerah pasti dari lingkungan Pasti keluarga dari dulu lingkungan, begitu ya, kan. betul. Kalau memang ada campur sari mungkin sekali dua kali bolehlah bergantian bahasanya begitu ya. Baik sahabat Sasambo, perompat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Tentunya kita masih membahas revitalisasi dan ini puncaknya adalah pada kegiatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu begitu ya Bu Retno ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai itu harapan dan keterkaitan dari revitalisasi ini sendiri. Tapi sebelumnya sahabat Sasambo, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah filler budaya untuk Anda. Jelajah Nusantara. Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak Sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya Raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada. Baik sahabat Sasambo, Sasak Samawa Bojo, Anda masih mendengarkan di FM 103,4 MHz dan juga menyaksikan kami di channel YouTube RRI Mataram Official dalam obrolan budaya RRI Mataram Pro 4. Tentunya sahabat Sasambo, revitalisasi bahasa ini menarik sekali, apalagi berbahasa daerah dan sastra tentunya menjadi bahasa kita yang baru, yang ibaratnya kita kenalkan ketika kita baru lahir begitu ya, melalui kedua orang tua. Dan tentunya saat ini bersama dua narasumber saya, bukan seorang, bisa dibilang seorang ayah dan seorang ibu juga yang tentunya mengenalkan bahasa daerah kepada anak masing-masing begitu kan. Dan terkait dengan revitalisasi bahasa ini sendiri yang tentunya pada puncaknya nanti akan ada Festival Tunas Bahasa Ibu begitu ya. Langkah-langkahnya seperti itu ya Bu Retno ya. Nah, terkait dengan Festival Tunas Bahasa Ibu ini tingkat provinsi dan kabupaten, harapan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap anak-anak yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra daerah ke depannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Retno. Ya, baik. Tentunya untuk Festival Tunas Bahasa Ibu yang sebentar lagi akan kami laksanakan, kami sepakat pemenang 1, 2, dan 3 nanti akan kami latih menulis cerpen. Jadi ada tahapan terakhir setelah Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian kami juga memberikan hadiah uang tunai, sertifikat yang tentunya bisa digunakan oleh pemenang atau anak-anak, baik menang maupun yang tidak, tetap mendapatkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka telah berupaya melestarikan menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Meskipun di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini kami bersifat lomba-lomba, ya, selebrasi yang tentunya anak satu dan anak yang lainnya berkompetisi untuk mendapatkan hadiah dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, selain itu harapan kami ke depan sesuai perbincangan Kepala Badan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kementerian Pendidikan, Mas Menteri dengan Bu Sesjen, bahwa satu lagi dengan tim manajemen talenta, bahwa sertifikat pemenang Festival Tunas Bahasa Ibu nanti yang tingkat nasional itu setara dengan pelaksanaan kegiatan OS2N gitu ya. Jadi ini tentunya kemampuan mereka juga akan diakui oleh pemerintah pusat. Jadi sertifikatnya setara dan ini penting akan diusulkan ke manajemen talenta. Luar biasa. Jadi ibaratnya mendayung 2 pulau terlewati ya. Banyak positifnya ini ya. Kalau Pak Kasman sendiri ada harapan secara pribadi nggak terkait dengan revitalisasi dan Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Silakan Pak Kasman. Terima kasih. Jadi betul kata Ibu tadi bahwa sertifikat itu nanti akan disetarakan dengan O2SN ya Mbak ya. Artinya ini sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, bahwa anak-anak sekarang diarahkan kepada bakat minat gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah kan pelajaran kita aja Pak, dipaksakan matematika, fisika gitu aja kan Pak ya. Otak kita sudah diset oleh Tuhan di ilmu sosial. Kita dipaksakan masuk IPA, Masuk IPA. Kan begitu ya. Karena anggapannya cari kerja mudah. Ya, karena anggapannya bisa dipelajari. Betul. Gitu ya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka Belajar ini betul-betul diarahkan pada minat bakat anak itu sendiri. Jadi kalau yang minat bakatnya di olahraga, ingin jadi petinju ya itu dipersilakan jadi petinju ya. Yang minat bakatnya di bidang seni dan sastra ya dipersilakan. Betul-betul kalau ingin mendalami menjadi dalang ya silakan jadi dalang gitu kan. Mau jadi pelawak ya silakan jadi pelawak. Kan begitu kurikulum sekarang. Jadi tentu harapan saya mungkin lebih bagus ya seperti itu. Jadi kita tidak ada unsur paksa kepada siswa kita bahwa kamu tidak boleh jadi itu, masa depannya kurang bagus, ini yang bagus masa depan. Betul. Itu zaman dulu itu ya yang seperti itu ya. Jadi sekarang udah modern ya banyak. Jadi saya sangat sepakat dijadikannya revitalisasi bahasa daerah ini sebagai salah satu program kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya Mbak ya. Tentu dengan harapan tadi anak-anak akan sesuai dengan minat bakat. Betul. Dan sambil kita mencari bibit-bibit unggul di bidang bahasa dan juga sastra begitu kan, yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan gitu kan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memang butuh generasi muda ini untuk melanjutkan tugas kita begitu. Dan sahabat Sasambu, Perompat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, tentunya ini adalah harapan kita semua. Bukan hanya kantor bahasa yang bekerja, tapi kita pun harus mendukung begitu ya, bagaimana agar revitalisasi bahasa daerah terutama Sasak Samawa Bojo ini benar-benar terlaksana dengan baik begitu ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya sahabat Sasambo terkait dengan topik kita ini ya, bisa dibilang ada 11 ya Bu Retno ya bahasa di provinsi kita, 3 yang benar-benar direvitalisasi. Dan tentunya ini dengan adanya revitalisasi kemudian ada festival ini tentunya akan semakin memperkenalkan kepada masyarakat kita bahwa ini loh bahasa kita, pakai dong, gak usah malu begitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa tetangga dulu yang mau ngakuin ya Pak ya, jangan sampai kayak gitu ya Bu Retno ya. Dan sahabat Sasambu, Perompat Suara Budaya NTB, tidak terasa nih waktu saya sudah semakin merapat ya. Jadi mau tidak mau saya harus ke closing statement tentunya terkait mengenai topik kita, revitalisasi bahasa daerah Sasak Samawa Bojo atau Sasambo. Kembali lagi ladies first, saya persilakan Ibu Retno untuk memberikan closing statement atau kesimpulan akhir, silahkan. Baik, terima kasih. Tentunya saya harapan ke depan revitalisasi bahasa daerah ini tidak sekadar ajang lomba yang harus di garis finish yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dan guru master, namun menjadi suatu kebiasaan dan pembiasaan karena ala biasa akan menjadi budaya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan sertifikat Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional nanti sudah akan dicatatkan di sistem manajemen talenta dan ini setara dengan sertifikat OSN yang dikeluarkan oleh kementerian dan tentunya bisa untuk mendapatkan beasiswa untuk siswa-siswa di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap semangat.
tidaklah malu untuk menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan slogan kantor bahasa, juga slogan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Trikatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan tentunya kuasai bahasa asing. Baik, luar biasa. Pak Kasman, silakan Ya. untuk closing statement atau kesimpulan akhir. Kalau saya mungkin harapannya terlalu muluk-muluk ya Mbak ya. Saya ingin sebenarnya bahasa-bahasa di daerah kita ini, di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu seperti halnya bahasa-bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu sudah diajarkan mungkin puluhan tahun lalu di tingkat sekolah dasar. Bahkan di kampus-kampus banyak dibuka jurusan bahasa dan sastra daerah ya Bu ya. Itu harapan saya, mungkin ke depan UNRAM mudah-mudahan punya ide membuka program studi pendidikan bahasa daerah ya, 3 bahasa Betul. tadi Sasak sama Ambojo. Harapan saya ke sana. Jadi kalau tanpa melalui pendidikan menurut saya memang bisa kita kembangkan bahasa daerah tapi agak lama. Jadi yang lebih cepat itu mungkin lewat jalur pendidikan. Baik, luar biasa sekali kesimpulan kita sahabat Sasambo, dan harapannya adalah semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Retno dan Pak Kasman begitu juga dengan saya, dan saya yakin banyak juga orang-orang di belakang kami yang mengharapkan hal yang sama, bahwa bahasa daerah ini tetap dipelajari, bukan hanya didengar, dilihat, tapi dipelajari supaya bisa dilestarikan dan tentunya bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih Ibu Retno, terima kasih Pak Kasman. Sama-sama, terima kasih. Dua narasumber yang hebat sekali untuk obrolan budaya kita kali ini, dan semoga saja sahabat Sasambo, Sasak Samawa Bojo yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kami bisa mendapatkan informasi yang menarik mengenai topik kita, revitalisasi bahasa daerah Sasak Samawa Bojo atau Sasambo. Dan saatnya saya pamit sahabat Sasambo, saya Oming Arini beserta seluruh kru Pro 4 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.